ya apapun perusahaannya, siapapun di belakangnya, urusan ketenagakerjaan harus patuh pada undang-undang ketenagakerjaan. Nggak perlu ada panja sebenarnya, tidak perlu ada panja, Pak. Harus patuh terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Yang ketiga, masalah outsourcing ini sempat kami kritisi pernyataan Bapak, tapi hari ini Bapak ulangi lagi. BUMN jangan menenderkan pekerjaan 1 tahun, tapi tendernya 5 tahun dan diperpanjang 3 kali. Pak, pernyataan ini benar-benar sebuah pernyataan yang secara verbal melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya tidak akan membahas tentang pengetahuan atau materi apapun, tapi kali ini saya akan bercerita sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di negara kita. Tapi sebelum video ini dimulai, saya ingatkan kepada kalian semua bahwa tidak ada unsur provokasi atau apapun dalam video ini. Ini semua adalah murni cerita nyata yang pernah terjadi di negara kita. Dan bagi teman-teman semuanya, tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk selalu mencari sumber referensi yang lain supaya mendukung pengetahuan kalian. Jangan hanya terpaku pada satu informasi lalu membuat kesimpulan. Jadi, pandanglah sesuatu dari segala sudut supaya tidak mudah terprovokasi. Tidak lupa juga saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini berkembang dan bisa terus memberikan informasi yang menarik. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan tenaga outsourcing di negara kita. Sebenarnya, apa sih tenaga outsourcing itu? Tenaga outsourcing adalah penggunaan jasa tenaga kerja yang direkrut dari pihak ketiga untuk mengisi posisi tertentu di sebuah perusahaan. Singkatnya, kita terdaftar sebagai karyawan dari perusahaan A, tapi kita dipekerjakan di perusahaan B. Nah, itulah yang disebut dengan outsourcing. Karyawan outsourcing pada umumnya adalah tenaga kebersihan, keamanan, dan juga pengemudi atau sopir. Namun saat ini tenaga outsourcing sudah lebih meluas ke berbagai posisi pekerjaan. Bahkan tidak jarang juga karyawan outsourcing yang dipekerjakan memegang pekerjaan inti atau pekerjaan yang seharusnya dipegang oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Lalu apa yang salah dari tenaga outsourcing? Sebenarnya tidak ada yang salah. Toh juga meskipun tenaga outsourcing, tapi masih memiliki pekerjaan dibandingkan dengan yang masih menganggur. Iya kan? Nah, itu adalah jawaban ketika dikaitkan dengan perasaan bersyukur atau tidak. Tapi masalahnya adalah terletak pada praktek di lapangan tentang tenaga outsourcing tersebut. Karena apa yang tertulis dan apa yang terjadi di lapangan sangatlah berbeda. Nah, inilah yang akan kita bahas. Sebelumnya perlu diingat juga bahwa ketika ada yang bersuara bukan berarti mengkhianati rasa syukur itu sendiri. Tapi ini adalah tentang sebuah keadilan, yaitu tentang bagaimana keadilan ini berjalan. Toh percuma juga kita bersyukur kalau kita membiarkan ketidakadilan berjalan dan berkembang di depan mata kita. Sama saja kita adalah orang yang zalim, bukankah begitu? Bahkan realita di lapangan menunjukkan bahwa tenaga outsourcing ini hampir menyerupai perbudakan di zaman dulu. Cuman ini lebih halus saja. Kenapa seperti itu? Ya karena para pekerja outsourcing ini tidak mendapatkan keadilan yang maksimal. Mereka tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti karyawan lainnya. Unsur diskriminasi juga sangat jelas sekali terlihat terhadap para karyawan outsourcing ini. Peraturan outsourcing atau alih daya diterbitkan sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri. Outsourcing menjadi sah sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tolong koreksi saya jika saya salah. Nah, sejak saat itu, mungkin tujuan pemerintah dan apa yang terjadi di lapangan sangatlah tidak sejalan. Jika mungkin pemerintah mempunyai tujuan yang baik ketika diterbitkannya aturan tentang outsourcing ini, tapi apa yang terjadi di lapangan justru memanfaatkan momen ini untuk mampu mendapatkan banyak tenaga kerja dengan biaya yang rendah dan kesejahteraan yang juga rendah. Hal ini tentu menguntungkan bagi pengusaha, tapi cukup merugikan bagi kalangan pekerja. Sedikit mengingatkan kembali apa yang pernah terjadi di tahun 2010 lalu. Tragedi yang terjadi di PT Dry Docks World Graha di Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Batam. Ribuan pekerja mengamuk dengan membakar dan merusak berbagai fasilitas kantor perusahaan galangan kapal tersebut. Akibatnya, kerusuhan yang bermuatan rasial itu dikabarkan sekitar 41 pekerja PT yang berkebangsaan India
terpaksa dievakuasi ke markas Poltabes Barelang lewat jalur laut dengan kapal patroli kepolisian dan darat. Dari sekitar 41 warga India, 4 orang tercatat terluka akibat bentrokan dengan pekerja. Peristiwa ini dipicu pernyataan seorang ekspatriat setingkat supervisor asal India yang bernada rasisme saat briefing pagi. Ungkapan tersebut membuat para pekerja Indonesia marah. Nah, outsourcing menjadi salah satu permasalahan di PT ini dan turut memicu kerusuhan pekerja. Berdasarkan informasi dari koran Republika pada tahun 2011, perusahaan tersebut tercatat mempunyai 9.963 pekerja dan hanya 2.080 yang berstatus pekerja tetap. Sebanyak 7.783 pekerja lainnya berstatus kontrak atau outsourcing. Ada yang menyebut juga bahwa pekerja PT Dry Dock sesungguhnya merupakan pekerja outsourcing, akan tetapi mereka dipekerjakan sebagai tenaga inti perusahaan. Permasalahan yang menimpa PT Dry Dock merupakan salah satu cermin dari implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan bukan hal yang baru di Indonesia. Sejak dunia usaha mulai berkembang, masalah hubungan industrial dan ketenagakerjaan pun muncul. Pada awal kemerdekaan, kelompok pekerja merupakan mitra perjuangan pemerintah. Perjuangan pekerja dalam merebut kemerdekaan menjadi motif politik pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan pekerja. Negara mempunyai peran dominan dalam melakukan intervensi yang memihak kepentingan pekerja. Terlihat dari berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah pada saat itu. Seiring bergantinya rezim pemerintahan, pilihan kebijakan pembangunan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Paradigma yang berkembang saat itu adalah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang sebanding dengan pertumbuhan itu dalam hitungan ekonometrik. Namun dalam pelaksanaannya, lapangan kerja tidak dengan sendirinya terbuka hanya dengan menaikkan penanaman modal dan investasi. Industri yang padat modal ternyata lebih membutuhkan mesin-mesin untuk produksinya. Akibatnya, peran tenaga kerja semakin tergantikan oleh mesin-mesin produksi. Dampak selanjutnya adalah banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan memang menjadi PR yang cukup rumit bagi negara kita. Di satu sisi, para pengusaha tentu menginginkan biaya usaha seminimal mungkin untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan di sisi lain, ada pekerja yang tidak mendapatkan haknya secara penuh. Itu semua hanyalah segelintir cerita dari masa lalu di negara kita. Semoga cerita tersebut bisa kita jadikan bahan evaluasi dalam membenahi sistem pekerja di negara kita ke depannya. Masih banyak cerita lainnya yang belum bisa tersampaikan. Oke, baiklah, sekian dulu video kali ini. Like jika kalian menyukai video ini. Berikan komentar kalian jika dirasa perlu saya lanjutkan untuk part berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman kalian jika dirasa video ini menarik. Sampai jumpa pada video selanjutnya.